Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas permintaan daripada penonton setia, yaitu review saham ABMM di tahun 2023 akhir dan 2024. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus bisa berkembang. Jadi ada yang minta ini tetap setia nunggu review ABMM. Memang beliaunya ini komen sampai berapa kali ya? Mungkin di 4 posting kami. Jadi minta di review ABMM karena menurut dia labanya growth, PER-nya kecil, DPR-nya kecil, tapi yield-nya itu di atas 10%. Oke, kita review ya. Pertama, ABM Investama ini perusahaan terintegrasi yang melakukan investasi di sektor pertambangan dan energi. Setahu saya ini perusahaan tambang batubara, ya, fokusnya di situ lebih banyak. Yang membuat nama ABMM naik itu ketika Lokeng Hong itu investasi di saham ini. Semua saham yang di bursa kalau Lokeng Hong masuk itu menjadi pusat perhatian retail dan juga menjadi pusat perhatian media ya, karena Lokeng Hong kan tahu sendiri investor kawakan yang cukup luar biasa. Mari kita ulas satu persatu ya. Kalau misalkan tadi yang berkomentar mengatakan labanya growth, itu sebetulnya tidak. Dan itu terjadi hampir semua di perusahaan batubara. Saya sudah sering menyampaikan di akhir 2023 itu. Karena perusahaan batubara itu mengikuti harga batubara. Revenue-nya, ini revenue ya. Kalau ini net income. Itu memang tumbuh. Bahkan kuartal 3 itu tumbuh. Kuartal 2 itu standar sama. Tapi kalau kita lihat net income-nya itu turun kuartal 3. Jadi dan turunnya hampir setengah. Ya, oleh sebab itu kita harus bertanya-tanya kenapa kok turun itu. Walaupun semua perusahaan batubara hampir memiliki nasib yang sama, turun. Tinggal turunnya itu seberapa besar. Ada yang setengah, itu masih wajar. Ada yang tinggal seperempat labanya, ada yang sampai minus juga ada. Nah, itu untuk batubara di akhir tahun karena harga batubara memang jatuh. Kemudian kalau misalkan Anda mengatakan profitabilitasnya bagus, net margin 10% di batubara itu biasa. Anda lihat aja perusahaan batubara lain itu ada yang sampai net marginnya itu di atas 20%. Ya, ini biasa. Kemudian dividen yield 12% itu di batubara juga biasa. Ada yang di atas 20% dan itu tidak 1-2, ada beberapa. Ya, jadi menurut kami tidak begitu istimewa lah. Ya, jadi ya memang kalau kita mencintai saham itu kadang kayak cinta ya, udah cinta mati gitulah. Tapi kalau Anda pertimbangannya PER-nya, ya memang PER-nya luar biasa murah, hanya 1, ya. Dan kemudian price to book value-nya 0,8, menurut kami standar karena di saham lain batubara juga ada yang masih sekian. Nah, yang istimewa dari saham ini itu sebetulnya ada di namanya ROE-nya itu. Return on equity-nya itu tinggi sekali memang. Ini ya istimewa. Jadi pengembalian atas ekuitasnya itu tinggi. Nah, itu sisi yang paling istimewa menurut kami. Karena hutangnya juga masih tergolong tinggi kok, 1,5. Ya, jadi ini perusahaan menurut kami biasa. Karena di pasar modal ya, tidak ada saham yang sempurna. Kalau ada saham yang fundamentalnya bagus banget, ya, itu pasti harganya udah naik gitu. Jadi biasa aja. Ambil pepatah yang mengatakan jangan menghina orang karena setiap orang punya kelebihan. Sama, jangan menghina saham, setiap saham punya kelebihan, tapi juga berarti setiap saham punya kekurangan. Ini kekurangannya hutangnya lumayan besar. Kemudian tadi returnnya, net profitnya juga biasa. Nah,
Ini saya buat persentase ya, saya bulatkan. Jadi kalau salah mohon maaf. Ini saya bulatkan dari berita. ABMM itu punya namanya pemasukan yang paling besar dari kontraktor dan tambang batubara. Ini loh. Kontraktor tambang dan tambang batubara itu paling besar. Porsinya 84%. Logistik dan sewa kapal 9%, dan lain-lain kecil lah. Artinya kalau kita melihat perusahaan ini ya, kita cukup melihat harga batubara saja. Kalau harga batubaranya naik, maka labanya sudah hampir dipastikan naik. Nah, perlu diingat ini harga batubara dalam jangka waktu 5 tahun. Di tahun 2022 akhir memang harga batubara itu gila sekali, sampai 400. Itu menurut saya hanya akan terjadi dalam beberapa tahun sekali. Kenapa? Di dunia ini atau di pasar modal itu ada siklus, yang mana jarang terjadi siklus bagus itu beberapa kali beruntun. Seingat saya kan batubara siklus seperti ini tahun 2008, baru tahun 10 tahun sekali. Itu kalau teman-teman perhatikan nanti berpindah siklus itu. Karena sederhananya itu gini sebetulnya teori bandarmologi ya. Dia itu sudah akumulasi banyak. Kalau sudah naik ya dijual. Untuk kemudian menaikkan lagi dia butuh akumulasi yang sangat banyak, dan itu butuh proses yang lama. Ini kan seperti ini. Ini udah akumulasi banyak, sederhananya seperti itu. Dia naik. Nah, berikutnya ini tahun 2023 ya. Tahun 2023 terutama akhir-akhir itu turun harganya. Kenapa kok Desember naik lagi dikit? Ini kan naik dikit. Memang Desember itu biasanya musim dingin, sehingga musim dingin itu biasanya kebutuhan meninggi, maka akan naik. Tapi perlu diingat, ini ada berita ya. Harga batubara diperkirakan akan mencapai level 117 US dollar per ton tahun 2024. Artinya dari harga sekarang 135 itu akan lebih turun. Maka kalau akan lebih turun, labanya akan lebih turun. Kita kan di pasar modal itu jangan membaca saat ini, baca saat yang akan datang. Karena Anda beli saham di saat sekarang, kan harganya naik atau turun itu kan yang akan datang. Nah, ini lihat ini. Ini ABMM ya, kinerja keuangan ABMM. Ini kuartal 3, ini kuartal 2, ini kuartal 1, kuartal 4 2022. Ini laba bersih. Sekarang turun sekali. Nah, kalau Anda lihat, ini tinggi sekali kenapa? Ya tadi harga batubaranya gila. Gitu. Jadi perlu diingat. Nah, mari kita lihat kenyataan di yang namanya chart bidnya daripada saham ini. Foreign flow itu sudah membuang saham ini itu. Ya, udah buang ini. Walaupun biasanya setelah pembuangan seperti ini naik, tapi kenyataannya ya memang dibuang. Ini juga akumulasi distribusi ya, itu dibuang juga. Walaupun frekuensinya lumayan agak rame ya, tapi itu mungkin little dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya seperti ini, volumenya ya turun, akumulasi distribusinya turun, foreign flow-nya juga turun. Mau apa lagi kita? Nah, pertanyaannya memang seperti ini. Memang harga batubara itu biasanya Desember naik karena musim dingin. Ya Anda bisa lah masuk. Tapi kalau kita mengatakan long term gitu untuk 1 tahun 2024 misalkan, kalau saya sih wait and see kalau batubara. Nah, kalau kita mau investasi, kita kan beli di harga yang sedang jatuh, bukan yang proses jatuh. Kalau yang sedang jatuh berarti akan naik. Contoh minyak sawit itu masih jatuh lah. Walaupun kita kalau bertanya naiknya kapan, ya alam kalau itu siapa yang tahu. Jadi seperti itu review tentang ABMM. Ya, saham ini bagus, punya banyak kelebihan, tapi juga ada kekurangannya juga seperti itu. Kalau beli atau jual silahkan simpulkan sendiri, karena ini permintaan review daripada penonton setia. Sampai ketemu lagi. Kalau Anda minta di review saham yang Anda punya, silahkan cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.